What you got to play? Generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Sobat Hitam Putih. Salam Kacar Mania, sehat selalu semua sobat-sobatku dan lancar segala urusannya, amin. Oke, di pembahasan kali ini kita punya pertanyaan nih dari sobat kita. Ini datang dari nama akun Panji Arta. Mas Panji, sehat Mas? Ada di situ kan Mas? Kalau Mas Panji nyimak, coba komen di bawah dan jangan lupa like-nya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mohon maaf mau tanya, kacer jinak cetrekan, kanibal sayap, bulu ngembang, bagong ngunci. Walah, komplit nih. Kalau saya kasih EF mandi jemur, kanibal selalu kumat. Saya kasih rawatan bolak-balik, tetap saja kanibal kambuh. 0 EF juga kambuh. Bagaimana Bang untuk mempelajari dan cara mengetahui penyebab kacer seperti ini? Terima kasih Bang, semoga dijawab di video. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih juga Mas Panji. Iya Mas Panji, saya jawab di video saja ya, karena siapa tahu banyak juga sobat-sobat yang lain yang mempunyai kasus yang sama. Dan ini semoga bisa membuka wawasan untuk kita semuanya. Walaupun tidak mempunyai kasus seperti ini, kalau kita sudah paham, siapa tahu suatu saat nanti dibutuhkan jika nemuin kasus kanibal sayap. Oke, langsung saja kita OTW ke pembahasannya. Check in cerot. Oke sobat, terutama Mas Panji nih, kasus kanibal kacer itu banyak sekali sebabnya. Ada yang disebabkan terlalu over mandi, ada juga yang disebabkan over penjemuran, ada juga kekurangan gizi, dan ada juga kelebihan protein dan gizi di dalam tubuhnya. Tapi intinya si kacer itu secara tenaganya dia itu nggak punya ya, jadi drop. Nah, tapi kenapa kacer Mas Panji ini katanya rawatan dibolak-balik tetap saja kanibal, dikasih EF mandi jemur tetap kanibal, di 0 EF tetap juga kanibalnya kambuh. Waduh, jangan-jangan Mas Panji ini salah nih rawatan bolak-baliknya. Udah bener apa belum nih Mas? Kita itu harus lebih teliti ya. Misalnya begini, kacer Mas Panji ini kanibalnya sembuh kalau dijemur, ini misal ya. Kemudian Mas Panji kasih jemur, tapi sorenya mandi lagi, itu ya sama aja bohong. Kanibal sayapnya pasti kumat lagi. Terus contoh yang lainnya, Mas Panji jemur kacernya tapi tidak diimbangi dengan ekstra puding. Sementara yang dibutuhkan si kacer itu makan. Kacer itu membutuhkan ekstra puding, bukan hanya penjemuran. Nah, tapi Mas Panji cuman jemur saja. Akhirnya dia kanibal, masukin kaki. Nah, ini biasanya kacer yang kurang gizi, kekurangan gizi. Indikasi awalnya dia cuma masukin kaki karena terlalu berlebihan jemur tapi tidak diimbangi dengan ekstra puding. Padahal sebenarnya si kacer itu membutuhkan ekstra puding ya. Maka pasti akan makin parah dan akhirnya kanibal. Nah, makanya ini kudu hati-hati tuh. Kacer yang membutuhkan ekstra puding tapi kita tidak bisa memenuhinya, tapi rawatan jemurnya itu suka kencang dan berlebihan. Nah, itu juga bisa membuat dia kanibal. Kalau masalah ekstra puding, kekurangan atau tidaknya ya, kita bisa lihat ya, biasanya kita bisa mengetahui dari kotorannya. Kita lihat, perhatikan ya kotorannya. Kalau kotoran sesuai dengan warna pur dan ada putihnya, maka untuk ekstra puding biasanya tidak begitu harus banyaknya. Dan kalau kotoran tidak sesuai dengan warna pur yang dia makan, maka itulah kacer yang harus dikasih ekstra puding. Misalnya pur merah kotorannya coklat, nah itu kan gak sesuai. Kemudian pur hijau ada warna coklatnya. Kalau seperti itu berarti tidak sesuai dan si kacer itu memerlukan ekstra puding. Kemudian kita bisa lihat juga kalau kacernya gacor. Coba kita 0 F dan kita perhatikan selama 3-4 hari. Kalau di 0 EF itu dia
itu masih gacor apa enggak gitu. Kalau dia malah kurang gacor, berarti extra pudding tetap kita berikan. Apalagi kalau gacor juga enggak ya, kenapa harus di 0 extra pudding kan gitu. Nah, dan untuk mengetahui dari rawatannya kira-kira apa penyebabnya ya, kita bisa coba pilih salah satu nih untuk menyembuhkan kanibalnya, antara mandi atau jemur. Nah, contohnya begini, pagi itu kita langsung jemur ya tanpa mandi. Nah, di situ setelah jemur kita bisa lihat kalau pemberian jemur itu salah, maka si kacer akan makin parah, makin memburuk kanibalnya, pasti makin parah. Nah, berarti yang harus itu dimandikan. Nah, kita coba berikan mandi sore. Terus kita coba lagi nih sebaliknya ya, kacer jangan dulu dijemur, tidak usah dijemur, dan kita mandikan sore hari. Kita lihat juga makin parah enggak. Kira-kira kalau parah berarti itu salah, dan berarti yang dibutuhkan si kacer itu adalah penjemuran. Nah, dengan cara itu kita bisa tahu nakalnya si kacer itu yang membuat dia mau kanibal. Pokoknya antara mandi sama jemur. Dan ada juga caranya begini, ini untuk kacer ya, kanibal kurang gizi. Coba berikan rawatan tanpa jemur sama mandi dulu. Extra pudding bisa kita tetap berikan, tapi kacernya isolasi saja. Jadi kacer itu diasingkan, kita simpan di tempat sepi dulu ya, jangan banyak keganggu. Kemudian kerodongnya dibuka saja, dan seperti biasa kita sediakan cepuk mandi. Nah, rawatan ini kita isolasikan, kita tidak mandi, tidak jemur, tetapi sediakan cepuk mandi. Kalau dia mau mandi, biarkan dia mandi sendiri, berarti itu adalah sebuah instingnya dia. Kita nggak perlu memandikannya pokoknya. Dan usahakan saat terapi kacer kanibal ini jangan terlalu dia itu capek dan keganggu. Jangan dipancing-pancing dulu atau kepancing suara kacer lain ya, karena suara pancingan kacer itu adalah sebuah tekanan bagi si kacer yang bisa memancing dan mempengaruhi birahi dan emosinya. Oke, sekian dulu informasinya, semoga bisa membuka wawasan dan menambah ilmu untuk kita semua. Tetap terhubung selalu bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money